وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته ملائك الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan, Bapak dan Ibu guru serta karyawan, serta anak-anakku sekalian SMA Lab School Cerende yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Syukur alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan beriman. Iman dan kesehatan merupakan nikmat terbesar yang kita bisa terima. Sehingga sekarang ini kita bisa bersama-sama belajar melestarikan apa? Melestarikan ilmu warisan dari warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman penuh rahmat ini. Hadirin yang berbahagia, sering kita mendengar kata prestasi. Apa sih prestasi itu? Prestasi merupakan capaian atau hasil akhir yang bisa kita lihat dari proses belajar mengajar atau dari hasil jerih payah kita selama ini. Tentunya untuk memperoleh prestasi itu harus adanya pendorong, harus adanya penyemangat. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan faktor-faktor pendorong untuk meraih prestasi itu adalah adanya motivasi dalam diri seseorang atau dalam diri kita untuk meraih prestasi itu. Tidak mungkin kita meraih prestasi tanpa adanya motivasi yang tinggi. Seringkali kita temukan di kelas atau di sekolah anak yang tingkat kemampuan biasa-biasa saja tetapi nilainya lebih tinggi dibandingkan anak yang dinyatakan luar biasa. Kenapa? Anak yang luar biasa tidak ada motivasi untuk meraih prestasi, sementara anak yang biasa-biasa saja itu tapi termotivasi untuk raih prestasi. Faktor pendukung yang lainnya atau pendorong yang lainnya adalah lingkungan, di mana anak-anakku sekalian harus pandai-pandai bergaul bersama siapa dalam lingkungan itu, karena lingkungan itu akan berpengaruh terhadap hasil prestasi anak sekalian. Anak sekalian berteman dengan anak-anak yang pandai, rajin belajar, ini akan termotivasi anak-anak sekalian untuk belajar. Tetapi kebalikannya, jika anak-anakku sekalian berteman dengan anak-anak yang malas, maka akan terbawa kemalasan itu. Berikutnya, faktor pendukung adalah sarana yang ada di rumah atau teknologi yang berada di rumah, di sekolah kita. Ini sangat penting. Bagaimana kalian ingin berprestasi di bidang musik, tentunya harus ada alat musik itu sendiri. Mengembangkan karir dalam bidang IT, tentunya harus ada komputer dan ada perangkat yang lainnya. Dan tak kalah penting anak-anak sekalian, yaitu
faktor pendukung yang utama adalah faktor pendukung dari orang tua kalian. Jadi orang tua kalian tidak melepas begitu saja, tetapi memberikan dukungan, memberikan support, dan memberikan semangat supaya Ananda semuanya bisa meraih prestasi yang diinginkan. Hadirin yang berbahagia, kaitannya dengan prestasi, tentunya tidak hanya prestasi di dunia ini yang harus kita capai, melainkan prestasi di akhirat juga penting untuk kita capai. Sungguh sangat disayangkan anak-anak sekalian bila waktu yang hanya dihabiskan untuk memperpanjang tidur. Jadi sia-sia. Sebab ini kaitannya dengan bulan Ramadan, anak-anak sekalian. Bulan Ramadan adalah bulan yang hanya ada dalam 1 tahun, di mana pada bulan ini terdapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga waktu yang sangat tepat untuk meningkatkan berbagai kegiatan, terutama adalah kegiatan tentang ibadah. Anak-anak sekalian dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, anak-anakku sekalian, berkaitan dengan firman Allah yang Bapak bacakan tadi, bahwa prestasi dari manusia yang biasa-biasa saja menjadi manusia yang bertakwa. Ya, anak sekalian ya, Bapak dan Ibu, ada baiknya waktu sekarang ini memasuki di bulan puasa, ya, tentunya harus kita isi dengan mempelajari ilmu agama, membaca Al-Quran, menghadiri majelis taklim, bersedekah, sholawat, ya, sholat tarawih, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Dengan demikian anak-anak sekalian, tentunya kita tidak hanya mendapatkan prestasi di dunia ini, tetapi mendapat prestasi di akhirat. Ini harus kita capai anak-anakku sekalian. Hadirin rahimakumullah. Diterangkan bahwa dalam bulan puasa itu dibagi menjadi 3 fase. 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga, di mana 10 hari pertama disebut dengan fase rahmat. Pada fase ini fase ya yang berat. Kenapa dikatakan berat? Ini adalah masa transisi di mana sehari-hari di bulan-bulan kemarin di siang hari kita bisa makan, bisa minum, bisa melakukan aktivitas yang lainnya, ya. Tetapi di bulan Ramadan ini adalah masa transisi. Sudah masuk di bulan Ramadan, siang hari kita harus menahan makan, menahan hawa nafsu untuk minum dan yang lainnya. Ini adalah fase yang berat di awal-awal. Yang dalam firman Allah yang berbunyi, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Ya, bahwa
sekecil apapun, sebiji jarah, ya, kita berbuat kebaikan, niscaya di akhir nanti akan diperlihatkan. Demikian juga jika kita berbuat kejahatan, sekecil-kecilnya perbuatan jahat itu, niscaya nanti balasannya pun akan diperlihatkan. Anak-anak sekalian, marilah kita berlomba-lomba dalam kebajikan. Fastabiqul khairat. Ya, kita menuju kemenangan, ya, menuju prestasi. Kalau di dalam olahraga di 10 hari pertama ini adalah di fasenya grup, ya, belum masuk semifinal. Nanti di fase berikutnya baru masuk babak berikutnya. Ya, ini masih fase penyisihan. Jadi ayo kita kuatkan iman kita. Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian yang insya Allah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki 10 hari yang kedua atau fase yang kedua, ini semifinal, ya. Ini merupakan fase pengampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu segera menuju pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan anak-anak sekalian, Bapak dan Ibu, di 10 hari yang kedua, ya, segera kita bertaubat, segala dosa, segala kehilapan kita mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki 10 hari yang ketiga, ini pembebasan dari api neraka, ya. Ini merupakan fase final, ya. Di fase final bagaimana kita meraih prestasi, meraih keunggulan, ya, kemenangan. Tentunya kita berupaya semaksimal mungkin, ya, segala daya dan upaya kita curahkan untuk mendapatkan kemenangan itu. Jangan disia-siakan, ya, jangan disia-siakan. Di malam ke-10 ini insya Allah akan diturunkan Lailatul Qadar, ya. Dan ini adalah 10 hari pamungkas. Oleh karena itu kita tingkatkan, jangan kendor, ya, terus gas supaya kita dapat prestasi. Anak sekalian, raihlah prestasi di dunia dengan belajar yang baik, ya. Kamu raih sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan jangan lupa raih pula prestasi di akhirat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته ملائك الرحمن